Di awal film ini, kita diperlihatkan sepasang suami istri, sedang melakukan perjalanan piknik. Mereka menggelar tikar, dan membawa banyak makanan, karena sang istri sedang hamil, dan merasakan sakit perut. Mereka pun kembali, dan meninggalkan sisa makanannya. Di sisi lain, sepasang kumbang merah telah melihat telur-telurnya menetas, dan mengeluarkan 3 kumbang kecil. Sang induk mengajarkan mereka caranya untuk terbang, dan langsung mengajaknya terbang dengan bebas. Walaupun anak-anak umum tersebut masih belum begitu ahli dalam terbang. Saat di jalan, salah satu anak kumbang melihat seekor lalat, dan ia menghampirinya, tapi ia malah dihampiri oleh induk-induk lalat lainnya. Ia pun langsung kabur dan alat itu mengejarnya, hingga membuatnya menghantam sebuah batu dan terjatuh di dalam sebuah lubang. Karena hal itu, kumbang kecil itu kehilangan satu sayapnya. Melihat kumbang kecil itu seperti tak sadarkan diri, para lalat itu pun meninggalkannya di dalam lubang. Sepertinya ada beberapa hewan lain yang bersembunyi di sana. Karena hujan, kumbang kecil itu pun mencari naungan dengan berjalan kaki, hingga ia menemukan sebuah pohon jamur. Namun saat berteduh, ia melihat banyak mata yang mengintainya. Ternyata itu mata para siput. Kini kumbang kecil pun pergi melalui derasnya hujan, hingga ia menemukan tempat berteduh. Malam pun berlalu, kumbang kecil sadar bahwa ia berada di tempat bekas piknik manusia sebelumnya. Di sana, ia melihat beberapa kumbang membawa sisa-sisa makanan. Para semut hitam datang, kumbang kecil bersembunyi lagi di dalam kotak makanan, dan saat itu para semut hitam itu membawa kotak tersebut, yang isinya sisa makanan, dan kumbang kecil para semut hitam itu membawa kotak tersebut ke bawah gunung, dan melalui bebatuan banget. Saat melewatinya, kotak tersebut terjatuh, dan menghamburkan makanannya. Semua semut hitam itu pun kembali memunggut makanan itu ke dalam kotak lagi. Di sana, pemimpin semut hitam melihat kumbang kecil yang tergeletak, namun tiba-tiba, mereka mendapat masalah, di mana seekor kadal datang, dan para semut pun bersembunyi di belakang makanan-makanan yang terjatuh tadi. Si kumbang kecil tadi langsung bangun, dan masuk ke dalam kotak makanan lagi. Di sana, ia mengeluarkan suara bising dari dalam kotak, dan membuat kadal itu kabur meninggalkan mereka. Pimpinan semut pun berterima kasih kepadanya, dan ini perjalanan mereka diteruskan bersama kumbang kecil tersebut. Karena tak tahu jalan, pimpinan semut pun memberikan sinyal kepada temannya yang berada di sarang, agar bisa menuju jalan yang benar. Setelah mengetahui jalan mereka, perjalanan pun diteruskan. Akan tetapi, mereka mendapat masalah lagi nih. Di mana para semut merah menghadang mereka, pemimpin semut hitam memberikan satu makanan untuk mereka. Namun sepertinya, itu tidak cukup untuk para semut merah. Di saat para semut hitam melanjutkan perjalanannya melalui jalan yang lain, para semut merah pun mengejarnya terpaksa. Para semut hitam terjatuh bersama kotak itu, agar bisa kabur lebih cepat, tapi para semut merah mendapat kaleng bekas minuman. Mereka pun masuk, dan langsung berguling menggunakan kaleng tersebut, mengejar para semut hitam yang saat itu telah terjatuh ke air bersama kotak makanannya. Kejar-kejaran pun masih dilanjutkan di air nih. Rintangan demi rintangan mereka lewati, hingga kotak makanannya menghantam sebuah batu, dan hal itu membuat kumbang kecil terjatuh ke dalam air, dan ia mendapat masalah, di mana seekor ikan seperti piranha mengejarnya. Ia pun nyaris dimakan ikan tersebut. Untungnya, ia berhasil menghindarinya dan membuat ikan itu menghantam sebuah batu, tapi sang ikan pantang menyerah. Ia terus saja mengejarnya. Para semut hitam pun bersatu untuk menyelamatkannya. Dan kumbang kecil pun berhasil diselamatkan. Setelah itu, mereka harus melewati air terjun yang sangat tinggi, begitupun para semut merah yang berada di belakangnya. Setelah terjatuh dari air terjun tersebut, untungnya para semut hitam dan kumbang kecil selamat bersama kotak itu, dan para semut merah kalengnya malah menancap di dasar air. Mereka pun harus keluar dari kaleng itu, dan naik ke permukaan. Kini kotak makanan semut hitam terdampar di batu, dan mereka melanjutkan perjalanan, dengan membawa sisa makanannya. Para semut merah pun mengetahuinya, dan terus mengejarnya hingga malam hari. Di sini para semut hitam istirahat, dan pemimpin mereka berjaga di atas batu, bersama kumbang kecil. Di siang hari, tiba mereka kembali meneruskan perjalanan, dan melewati sebuah jalan. Di sana malah ada sebuah mobil yang lewat. Untung saja, pemimpin semut hitam ini sangat cerdas, sehingga mereka tidak terlindas oleh mobil tersebut, sedangkan para semut merah dan prajuritnya kabur untuk menghindari mobil tersebut. Pimpinannya pun semakin marah terhadap para semut hitam itu. Setelahnya para semut hitam tadi berhasil membawa makanannya ke sarang mereka, dan pimpinannya memerintahkan prajuritnya untuk membawa makanan itu masuk ke dalam sarang, tapi kumbang kecil merasa tidak pantas berada di sana, ya karena mereka bukan kawanannya.
Namun, pemimpin semut hitam tetap mengajaknya masuk, dan akhirnya ia pun ikut masuk di dalam mereka memberikan makanan yang didapat kepada sang Ratu Semut. Ratu Semut menyukai makanan yang dibawa pemimpin semut bersama kumbang kecil. Pemimpin semut merah mengetahui bahwa para semut hitam telah berhasil membawa makanan itu ke sarangnya. Kini ia pun kembali dan memberitahukan hal itu kepada ratunya. Malam hari tiba, semua semut hitam tidur di sarangnya, tapi kumbang kecil bermimpi saat ia terbang bersama keluarganya, dan memakan buah kesukaan mereka. Ia pun terbangun dan naik ke atas sarang semut, untuk mencoba sayapnya agar bisa terbang lagi, karena sayap barunya sudah mulai tumbuh. Ia pun berhasil terbang, sedikit demi sedikit. Di sini pemimpin semut hitam itu mengetahui akan hal itu. Nah, setelah pemimpin semut merah menjelaskan, makanan di sarang semut hitam ratu mereka setuju untuk mengambil makanan itu dengan semua pasukan semut merah. Mereka langsung pergi ke sarang semut hitam, dan memulai peperangan dengan senjata ketapel mereka. Dan juga senjata spray, yang mereka dapat dari bekas manusia. Semua senjata semut merah dikeluarkan, dan berhasil menghancurkan beberapa bagian sarang semut hitam. Senjata tusuk gigi juga mereka gunakan. Kini semut hitam melawannya dengan menjatuhkan cotton bud, dan juga obat-obatan yang mereka dapat dari bekas manusia, dan hal itu berhasil melumpuhkan sebagian prajurit semut merah, tapi hanya sebagian. Para semut hitam harus mencari senjata lain, agar mampu melawan para semut merah yang sangat banyak, sedangkan semut merah terus menyerang dengan senjata ketapelnya. Pemimpin semut hitam dan kumbang kecil meminta persetujuan kepada ratu, untuk menyerang para semut merah dengan senjata petasan. Ratu pun setuju. Mereka langsung mengambil senjata petasan itu di gudang barang mereka. Senjata petasan itu dipersiapkan di atas sarang mereka, namun, para semut merah sudah mulai menghancurkan pintu masuk sarang semut hitam. Mereka harus bergegas melawannya, tapi ternyata mereka hanya memiliki satu korek api yang tersisa, untuk menyalakan senjata petasan itu, dengan membaca petunjuk cara menyalakannya. Pemimpin semut hitam pun menyalakan korek apinya, dan menyerahkan senjata petasannya. Akhirnya, satu senjata batasannya berhasil dilontarkan ke prajurit semut merah, tapi kini korek apinya telah padam. Pemimpin semut merah pun langsung memberikan perintah kepada prajuritnya, untuk menyerang lebih cepat. Si kumbang kecil mengingat sesuatu, bahwa ada korek api yang tertinggal di tempat bekas piknik manusia. Kini ia ingin membantu para semut hitam dengan mengambilkan korek api tersebut. Dia lepas landas menggunakan pesawat kertas terlebih dahulu, dan meneruskannya dengan terbang sendirian, melewati hutan, sungai, dan bebatuan. Saat sampai, ia langsung mengambil korek api tersebut, tapi ada laba-laba yang datang. Kumbang kecil pun bersembunyi dan hal itu malah membuat korek api tersebut dibawa oleh laba-laba. Malam hari tiba, di sarang semut hitam peperangan masih saja berlanjut. Sedangkan kumbang kecil harus merebut kembali korek api yang saat itu telah dibawa oleh laba-laba ke sarangnya. Saat berada di sarang laba-laba, sepertinya ada sesuatu yang mengintai. Kumbang kecil pun masuk ke sarang laba-laba dengan hati-hati, dan saat ia melihat laba-laba itu bersama korek apinya, seekor katak ingin memakannya. Ukuran kumbang kecil itu mencoba melawannya, dan hal itu membuat sarang laba-laba roboh, dan membuat katak tersebut tertindih di bawahnya. Untung saja laba-laba itu baik ia memainkan sebuah lagu, saat kumbang kecil itu tidur, dan memberinya sebuah makanan. Kemudian, kumbang kecil ingin membawa korek apinya, dan laba-laba itu mengizinkannya. Kumbang kecil pun membawa korek api itu menuju sarang semut hitam. Di jalan, ia melihat kumbang lain yang sedang diganggu oleh para lalat. Kini kumbang kecil pun menjatuhkan korek apinya, dan menyelamatkan kumbang yang diganggu lalat itu. Setelah berhasil menyelamatkannya, ia pun meneruskan membawa korek api ke sarang semut hitam, dan kumbang yang diselamatkannya tidak ingin pergi bersamanya. Kumbang kecil telah berhasil membawa korek api itu. Para semut hitam langsung menggunakannya, dan menyerang pasukan semut merah dengan semua senjata petasan mereka, dan hal itu membuat pasukan merah mundur dan kalah. Tapi masalahnya, karena senjata petasan itu senjata spray milik pasukan semut merah meledak, kini sarang semut hitam menjadi terbakar. Semua semut hitam hanya bisa berlindung di dalam sarang mereka. Saat itu, pesawat datang dan menghentikan kebakaran itu, dengan menjatuhkan air di sana, dan hal itu membuat sarang semut hitam kini hancur. Waktu demi waktu telah berlalu, para semut hitam memulai membangun sarangnya kembali, dengan adanya pemimpin semut hitam dan kumbang kecil. Film ini pun berakhir.